Selamat datang di YouTube channel Tusda Cuy. Kali ini saya akan mereview mobil MPV kelas premium Mazda Biante Sky Active tahun 2015. Mobil ini baru saja dibawa dari Jogja ke Bengkulu, melewati perjalanan cukup panjang. Dan yang bikin saya penasaran, saudara saya yang bawa mobil ini bilang mobil ini sangat nyaman di perjalanan jauh dan konsumsi BBM-nya sangat irit. Dia bisa menyimpulkan 12/1. Seperti apa? Pertama sekali saya masuk ke kabin Mazda Biante ini, saya merasakan memang, wah, ini MPV yang premium dengan low budget tentunya. Tampilan interior sudah terlihat sangat mewah dan didukung berbagai fitur dan penunjang lainnya. Untuk menimbulkan kesan mewah dan elegan, Mazda memberikan sentuhan warna ganda pada bagian dashboard Biante ini. Perpaduan warna krem dan hitam, juga coklat gelap. Di bagian tengah dashboard terdapat layar VGA touchscreen berukuran 6 inch dengan lampu LED untuk mengatur audio secara langsung. Untuk fitur AC juga belum didukung dengan digital, dia masih tombol. Kemudian di bagian dashboard ini terdapat layar untuk speedometer yang cukup besar. Tapi yo, kalau lihat dari sekilas banyak yang kosong juga. Sebagian besarnya malah kosong ini sepertinya. Ada di sini hanya ada untuk monitor kecepatan, odometer, kemudian BBM, ada RPM. Di bagian setirnya dibalut dengan kulit yang pastinya ini berkualitas tinggi. Pada setirnya juga terdapat speedometer, beberapa indikator berfungsi membantu pengemudi untuk mengatur kondisi mobil. Di bagian ini juga terdapat tombol pengatur audio atau channel dari head unit. Selain itu juga terdapat tuas transmisi Tiptronic ketika ingin memaksimalkan performa akselerasinya. Tiptronic jadi solusinya. Setir untuk mengatur posisi setir naik turun, kemudian teleskopik untuk maju mundurkan posisi setir. Di bagian dashboard ini memang terkesan mewah dan elegan. Kisi AC tampak tegas, tuas matic yang menyatu di bagian tengah dashboard menambah keluasan kabin di bagian depan. Terdapat pula sun visor serta lampu penerangan di atas driver sama penumpang depan. Ya, komplit sudah. Kemudian di bagian tengah belakang untuk segi keamanan, Biante juga dipasangi safety belt pada masing-masing jok, termasuk juga fitur keamanan untuk anak-anak, yakni sistem Isofix Child Shield. Kemudian pada bagian pintunya Biante dilengkapi dengan fitur keamanan berupa power lock system yang menggunakan teknologi speed sensitive audio door lock system. Biante tentunya sudah dilengkapi dengan fitur keamanan untuk menghindari pencurian, yakni immobilizer. Nah, dari kesan saya mengemudikan mobil ini, kenyamanan untuk pengemudi emang cukup bagus. Untuk akselerasinya ketika berbelok ataupun menyalip kendaraan lain juga cukup baik. Namun ada yang terasa kurang. Mobil ini terasa berat ketika kita mencoba untuk traction gasnya,
sedikit berat. Ketika dia sudah berjalan dengan RPM yang normal di atas 2000, barulah tenaga dari mobil ini terasa keluar. Kalau kita masih baru mau berjalan, kemudian di tengah kemacetan atau lalu lintas yang cukup padat, tractionnya agak berat sih sebenarnya. Nah, untuk bagian door trim itu sudah dilengkapi dengan armrest, kemudian tadi juga tombol untuk pengatur kaca spion, kemudian juga ada untuk power window. Untuk autonya, mobil ini hanya mendukung di jendela bagian pengemudi, yang lainnya masih manual untuk auto windownya. Kemudian untuk joknya sendiri dilapisi dengan kulit yang tentunya cukup baik. Kemudian sudah armrestnya juga sudah ada untuk di jok bagian driver dan penumpang depan. Kemudian king queen di bagian tengah. Kemudian untuk dalam kabin ini juga, meskipun tampak luas, ternyata sedikit ada kekurangan. Sangat minim tempat penyimpanan. Storage-nya hanya kecil saja di bagian dashboard. Kemudian ada storage kecil juga untuk sekedar untuk dokumen. Di bagian door trimnya ada storage kecil untuk cup holder. Di bagian tengahnya ya kosong aja. Ya, menariknya juga di sini dilengkapi dengan satu monitor di bagian atap plafonnya. Itu monitornya sekitar 8 atau 10 inch. Ini memang fitur yang menjadi kelengkapan Mazda Biante. Kemudian dari suspensi mobil ini sendiri cukup baik. Ketika kita masuk tikungan, jalan jelek ataupun yang bergelombang, jalannya masih tetap stabil. Nah, sebelum kita membahas tentang eksterior mobil ini, ya ini saya lihatkan bentuk immobilizer dari mobil ini. Kita sudah menggunakan remote untuk mengontrol mobil ini. Di sini juga diberikan untuk kunci cadangan, dimana jika ternyata di sini kehabisan power baterai, kunci manual ini bisa kita gunakan untuk membuka mobil atau menghidupkan mobil. Nah, sekarang kita melihat bagian eksterior dari mobil Mazda Biante Skyactiv ini. Secara kasat mata, tampilan Mazda Biante sangat istimewa. Memang layak disebut dengan MPV Premium. All new Mazda Biante terdiri dari dua tipe, yakni tipe Limited Edition dan Skyactiv. Pada tipe Skyactiv ini, ciri khas dari Biante sebelumnya masih dipertahankan, yakni tampilan headlamp yang sipit dengan perpaduan grill depan berbentuk V. Grill V-shape ini memiliki warna chrome sehingga memberikan kesan mewah dan elegan. Tampilan ruang lebih mewah dengan aksen chrome berbentuk seperti alis pada lampu utamanya. Selain itu dilengkapi dengan body kit minimalis di bagian spoiler. Body kit ini kemudian dipadukan dengan fog lamp pada ujung bawah sehingga nampak lebih manis. Kemudian di bagian samping, Mazda Biante memiliki lekukan pada pilar bagian depan dan pilar ketiga di bagian belakang, sehingga membuatnya semakin mewah dan elegan. Yang menjadi ciri khas Mazda Biante yakni front size window bagian depan yang menonjol ke depan, sehingga ciri khas ini tetap dipertahankan untuk semua tipe Mazda Biante. Kemudian di bagian lain yang tetap dipertahankan adalah tampilan buritan pada bodi yang berpadu dengan desain vertikal. Dari stop lamp, adanya tambahan aksen warna mengkilap di bagian bawah kaca bagian belakang. Kemudian kemewahan Mazda Biante sebagai bagian dari kategori MPV Premium karena ukuran besarnya sehingga memberikan ruang kabin yang lebih lega. Ukuran bodi dari Biante dengan panjang 4,7 meter, kemudian lebar 1,7 meter dan tingginya 1,8 meter. Sedangkan untuk wheelbase atau jarak poros roda itu 2,8 meter. Kemudian untuk pengereman Mazda Biante juga dibekali dengan sistem pengereman ventilated disc pada masing-masing roda yang menggunakan velg 16 inch. Nah, untuk bagian lampu bagian depannya sendiri
yang sudah menyatu dengan kaca bagian depan. Itu disayangkan sih lampunya belum LED, dimana sebenarnya untuk tampilan actionnya dilengkapi dengan lampu LED akan semakin elegan dan gahar. Kemudian jika kita lihat di bagian atas mobil ini terdapat lekukan sedikit seperti siring, seperti belahan, dan ini ya mungkin jadi salah satu teknologi aerodinamis mungkin kalau bisa dikatakan, sehingga mobil ini tampak sesuatu yang berbeda di bagian atasnya, itu memberi dukungan untuk akselerasi dari mobil ini sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagian mesin dari Mazda Biante. Ini kita bahas sedikit mengenai mesin Mazda Biante dengan teknologi Skyactiv ini. Dengan tampilan mewahnya, Mazda Biante juga hadir dengan mesin berperforma tinggi. Mesin Skyactiv sendiri memiliki 4 silinder segaris dengan DOCH 16 katup. Performa mesin ini mampu mengeluarkan tenaga menjadi 151 PS saat putaran mesin mencapai 6000 rpm dan bisa menghasilkan torsi hingga 19,4 kgm saat putarannya mencapai 4100 rpm. Untuk pada bagian pembakarannya, Mazda memberikan teknologi sistem direct injection untuk meningkatkan kualitas fungsi pembakaran dan menggunakan electronically control direct injection. Jadi wajar saja kalau perbandingan konsumsi bahan bakarnya 12:1 untuk perjalanan jarak jauh, seperti yang saudara saya katakan. Teknologi iStop handling system. Teknologi ini hanya dipasangkan pada tipe limited edition. Nah, sebagai MPV premium yang sudah bisa dikategorikan mewah, mobil ini juga sudah didukung dengan fitur PSD, automatic door-nya, untuk kanan kiri semuanya sudah otomatis. Kursi bagian tengah juga bisa digeser ke kanan ke kiri. Kemudian sandarannya juga bisa tidur ke belakang. Selanjutnya untuk maju mundurnya bisa maju sampai ke segini. Keren. Nah, sekarang saya sudah di bagian tengah kabin mobil ini. Untuk nutup pintunya sendiri sudah didukung oleh remote-nya, PC-nya. Canggih. Kemudian ya, kesan leganya itu memang nggak bisa dipungkirin lagi. Mobil ini sangat lega untuk kapasitas 6 orang minimal atau 7 orang dengan anak-anak di bagian belakang. Posisi kaki penumpang juga cukup lapang. Armrestnya sayangnya hanya di sebelah kanan, untuk kanan sebelah kanan, di tengahnya masih kosong aja, jadi tidak ada armrest di bagian tengahnya. Untuk di bagian kabin tengah ini sendiri juga sudah didukung dengan lampu penerangan, kemudian AC-nya juga masing-masing di bagian kanan kirinya. Pengaturan kontrol AC-nya juga sudah ada untuk bagian belakang, double blower-nya. Ya, memang mobil ini sangat cocok untuk penumpangnya sih. Di bagian belakang juga iya, cukup nyaman. Tinggal nanti kursi di bagian tengahnya sedikit dimajukan sehingga ruang untuk kaki di mobil ini cukup luas di bagian belakang. Nah, dari banyaknya kelebihan yang sudah saya paparkan tadi, tentunya ada kekurangan dari Mazda Biante ini. Pertama, dan selalu menjadi pertanyaan pada mobil premium adalah harga suku cadang atau spare partnya yang cukup mahal. Ya, tapi mungkin itu relatif. Bisa juga kita sekarang zamannya sudah online, bisa cari spare partnya ke banyak pilihannya. Ketika dirilis tahun 2015 lalu, harga dari
Mazda Biante Sky Active ini sekitar 400 jutaan. 2 tahun kemudian harga jualnya turun hingga 50%, dan sekarang pun relatif di atas 50%. Kalau tidak salah sekarang pasarannya sekitar 175 sampai 225 juta. Tapi bagi yang punya budget pas-pasan ingin memiliki MPV kelas premium seperti ini, Biante bisa jadi referensinya. Lagi-lagi pesan saya, beli mobil jangan cuma lihat murahnya, tapi juga perhatikan kondisi dari mobil tersebut. Yang jelas harga akan sebanding dengan kondisi mobil. Itu saja dari saya, Tusdas Cuy. Thank you for watching.